warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 perancangan alat proses akan menjelaskan proses desain dari fluid mixing ataupun mixer. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu fluid mixing? Wow, pembahasan tentang fluid mixing menarik kan? Yuk, kita bahas. Nah, sebentar lagi insya Allah kita akan bertemu dengan hari kemenangan atau Hari Raya Idul Fitri. Biasanya pada Hari Raya Idul Fitri kita menyediakan kue lebaran dan hidangan lebaran lainnya. Pada proses pembuatan kue lebaran, pastinya kita melakukan proses pengadukan atau proses mixing. Proses pengadukan ini bertujuan untuk mencampurkan semua bahan-bahan agar merata dan memudahkan kita untuk melakukan proses selanjutnya. Nah, pembuatan kue lebaran tersebut merupakan secuil gambaran tentang proses mixing. Yuk, mari kita cari tahu lebih lanjut apa sih fluid mixing itu. Let's go! Suatu pencampuran adalah di mana sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa adanya reaksi kimia yang terjadi, atau objek tidak menempel satu sama lain. Sementara tidak ada perubahan fisik dalam suatu pencampuran, properti kimia suatu pencampuran, seperti titik lelehnya, dan dapat menyimpang dari komponennya. Pencampuran dapat bersifat homogen atau heterogen. Bahkan, dalam dunia industri pun, proses pencampuran merupakan operasi yang sangat penting. Alat yang digunakan untuk proses pencampuran disebut dengan mixer. Menarik kan? Setelah kita memahami apa itu fluid mixing dan alat yang digunakan yaitu mixer, lalu bagaimana sih cara mendesain dari mixer itu sendiri? Yuk kita kepoin berikut penjelasannya. Baik, adapun proses desain dari fluid mixing ataupun mixer adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui fungsi dan tipe dari mixer itu sendiri. Fungsi dari mixer yang akan didesain yaitu sebagai pelarutan dan pengadukan bahan baku, sedangkan tipenya yaitu berbentuk silinder tegak. Nah, mari kita perhatikan pada gambar berikut. Pada gambar berikut kita dapat mengetahui bagian-bagian dari mixer, di mana HS merupakan tinggi sel, IDS merupakan diameter dalam sel, DI merupakan diameter impeller, WI merupakan lebar blade, ZL merupakan tinggi cairan maksimum, ZI merupakan tinggi impeller, ZB merupakan tinggi baffle, dan WB merupakan lebar baffle. Baik, kita masuk ke proses berikutnya, yaitu melakukan proses permodelan matematika ataupun perhitungan. Yang pertama yaitu menentukan volume desain mixer. Perlu diperhatikan bahwa dalam proses perhitungan ini, aliran massa dalam satuan kilogram dengan suhu standar 25 derajat Celcius. Lama reaksi dan pengadukan adalah 2 jam. Selanjutnya, untuk menentukan volume dari desain itu, kita dapat perhatikan pada gambar berikut yang memperlihatkan persamaan dan perhitungan dari volume untuk desain, dan didapatkan volume desain yaitu sebesar 0,190 meter kubik. Nah, proses selanjutnya yaitu menentukan dimensi dari mixer. Perlu diperhatikan bahwa perhitungan teknis penentuan dimensi dari mixer meliputi diameter dalam shell dan tinggi shell. Dengan perhitungan dapat kita perhatikan pada gambar yang tertera berikut. Nah, pada operasi perhitungan ataupun operasi matematika pada gambar berikut dapat kita temukan bahwa untuk volume shell itu yaitu sebesar 0,1696 meter kubik, sedangkan volume head yaitu 0,0196 meter kubik, dan dapatkanlah volume total yaitu sebesar 0,1892 meter kubik, sehingga didapatlah IDS sebesar 0,6 meter dan HS yaitu 0,6 meter, yang dimana IDS merupakan diameter dalam shell dan HS merupakan tinggi shell.
Proses selanjutnya adalah menentukan tekanan desain. Dapat kita perhatikan pada gambar yang tertera berikut bahwa diperoleh tinggi cawan sebesar 1 meter, gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, tekanan hidrostatik yaitu 2,077 psi, tekanan operasi 1 atm, tekanan sistem 16,777 psi, dan tekanan desain yaitu 20,1321 psi. Untuk perhitungan dan persamaan matematikanya dapat kita perhatikan pada gambar yang tertera berikut. Nah, proses selanjutnya adalah menentukan tebal dari mixer. Perlu diperhatikan bahwa bahan konstruksi yang digunakan untuk pembuatan dari mixer ini yaitu jenis logam SS316L dan jenis sambungan double boot joint dengan spesifikasi dapat kita perhatikan pada gambar yang tertera berikut. Nah, sehingga dengan persamaan matematika dan perhitungan didapatlah tebal standar dari shell yaitu 6,35 mm. Proses selanjutnya adalah menentukan tinggi head. Karena tekanan desain mixer di bawah 200 psi, maka tipe head yang baik yang digunakan untuk top head maupun bottom head yang direkomendasikan oleh Lloyd Brownell adalah tipe flank only head dengan spesifikasi dapat kita perhatikan pada gambar berikut, sehingga dapatlah tinggi head yaitu sebesar 0,08 meter. Nah, proses selanjutnya adalah menentukan dimensi dari agitator. Perlu diperhatikan bahwa pengadu yang digunakan yaitu tipe Marine Pispeller Square Pitch 3 blade konfigurasi sebagai berikut, di mana DI 0,2 meter, ZL 0,60 meter, ZI 0,24 meter, WI 0,02 meter, WB 0,05 meter, dan ZB 0,5 meter. Ternyata nggak pengaruh juga ya penulisan mixer. Tapi bagaimana dengan biaya dari pembuatan itu sendiri? Apakah mencapai ratusan juta rupiah? Ya sih, kalau menurut saya sih bisa lebih, karena kan mixer alat industri dan alat industri biasanya mahal-mahal. Bahan-bahannya itu pasti dari kualitas yang sangat bagus. Tapi itu hanya prediksi dari saya kan. Untuk lebih lanjut, mari kita pastikan analisa ekonomi dari pembuatan mixer. Harga body mixer dengan luas 1,697 meter kuadrat adalah Rp15.617.220. Selanjutnya harga head mixer dengan luas 0,00418 meter kuadrat adalah Rp5.617.210. Selanjutnya agitator dengan harga Rp9.958.580. Lalu inverter dengan harga Rp9.247.720. Barometer dengan harga Rp800.000. Selanjutnya pipa mixer dengan harga Rp400. Lalu termometer dengan harga Rp800.000. Selanjutnya kaki mixer yaitu Rp1.232.550. Jadi total biaya yang diperlukan untuk pembuatan mixer adalah Rp43.673.290. Perlu diketahui bahwasannya untuk referensi harga yang kami gunakan yaitu dengan mengambil data dari harga pasaran pada umumnya dengan sumber penjualan online. Sudah jadi kan mixer ya? Sudah prosesnya mudah dan tidak terlalu mahal untuk kita buat sendiri. Tapi gimana sih proses mixer itu sendiri dan apa saja variabel yang mempengaruhinya dan bagaimana pengaruhnya? Menarik bukan? Ayo sama-sama kita perhatikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengadukan dan pencampuran. Di antaranya adalah yang pertama, kecepatan putaran pengaduk. Salah satu variasi dasar dalam proses pengadukan dan pencampuran adalah kecepatan. Semakin bertambah kecepatan pengadukan, maka semakin cepat proses pencampuran. Yang kedua, perbandingan antara geometri tangki dengan geometri pengaduk. Yang ketiga,
Bentuk dan jumlah pengaduk. Penambahan jumlah pengaduk digunakan pada dasarnya untuk tetap menjaga efektivitas pengadukan pada kondisi yang berubah. Ketinggian fluida yang lebih besar dari diameter tangki, disertai dengan viskositas fluida yang lebih besar dan diameter pengaduk yang lebih kecil dari dimensi yang biasa digunakan, merupakan kondisi di mana pengaduk yang digunakan harus lebih dari satu buah. Yang keempat, posisi sumbu pengaduk, yaitu pada umumnya, proses pengadukan dan pencampuran dilakukan dengan menempatkan pengaduk pada pusat diameter tangki atau center. Yang kelima, penggunaan sekat dalam tangki dan juga properti fisik fluida yang diaduk. Tujuan utama menggunakan sekat dalam tangki adalah memecah terjadinya pusaran atau vortex saat terjadinya pengadukan dan pencampuran.